Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua. Kitab 2 Tawarik pasal 3. Salomo mendirikan bait suci dan benda-benda logam bait suci. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu, panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua, kemudian dipasangnya pohon korma dan untayan rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan. Sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu. Balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas. Dan pada dinding-dindingnya diukirkannya keruk. Kemudian ia membuat ruang Maha Kudus. Panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu. Dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 sikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang Maha Kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya.
Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang, yang tingginya 35 hasta, dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu. Dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin, dan tiang kiri Boas. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal 3. Sedikit perenungan mengenai pasal ini. Pembangunan Bait Allah di Gunung Moria di Yerusalem telah dimulai. Ukurannya sangat besar. Panjangnya 60 hasta atau 27 meter, lebarnya 20 hasta atau 9 meter. Dan tingginya 120 hasta atau 54 meter. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 3 ayat 1 sampai 4. Ruang Maha Kudus dilapisi emas seberat 600 talenta atau 20 ton. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 3 ayat 8. Paku-pakunya terbuat dari emas ayat yang ke-9. Permata-permata mahal dipakai sebagai perhiasan, dan kayu yang dipergunakan adalah kayu yang terbaik. Ayat yang ke-5. Pembangunan pun dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Kesungguhan Salomo dalam membangun Bait Allah tak hanya terlihat dari upayanya menyediakan bahan bangunan yang terbaik dan orang-orang yang ahli dalam membangun. Ia juga bersungguh-sungguh mengikuti aturan-aturan yang terdapat di dalam Keluaran 26 ayat 33 sampai 34. Bandingkan dengan terang besar Alkitab 2 Tawarik 3 ayat 8 tentang pembuatan ruang Maha Kudus. Lihat juga Keluaran 25 ayat 18 sampai 20. Bandingkan dengan terang besar Alkitab 2 Tawarik 3 ayat 10 sampai 13 tentang pembuatan kerub-kerub. Dan Keluaran 26 ayat 31 bandingkan dengan 2 Tawarik 3 ayat 14 tentang pembuatan tabir. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Salomo mengembalikan pandangan bangsa Israel pada aturan yang benar tentang hal ibadah. Hal ini penting agar maksud dalam mendirikan tempat ibadah tidak dikotori, sehingga bangsa Israel kembali mendekat kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan benar. Saudara dan saudariku, penting untuk kita perhatikan ketika ingin membangun rumah Tuhan. Kita tidak perlu membangun rumah Tuhan seperti rancangan Salomo, tetapi contohlah prinsip-prinsip pembangunan Bait Allah itu, yaitu memberikan materi, tenaga, dan pikiran yang terbaik untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Kita juga harus membangun dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada, sekalipun pola kita saat ini berbeda dengan pola Salomo. Tetapi kita tidak bisa menjadikan pendirian rumah Tuhan dengan menghalalkan berbagai cara. Sungguh menyedihkan bila pembangunan tempat ibadah dimulai dengan sikap yang melanggar aturan atau menggunakan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Memang tidak mudah, tetapi memulai pekerjaan bagi Tuhan memerlukan kejujuran, ketulusan, dan kepatuhan terhadap firman-Nya, sehingga tidak akan mengotori maksud kita dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sekarang kembali dengan tubuh kita yang adalah kemah kediaman Allah yang sejati. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Kehidupan Abadi halaman 267 alinea keempat sampai halaman 269 alinea kedua. Terang kecil ini mengatakan, kita harus mengasihi Allah, tidak saja dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa,
tetapi dengan segala kekuatan. Ini meliputi penggunaan sepenuhnya dari kekuatan pikiran dan tubuh. Kita masih ingat bukan bahwa tubuh kita yang di dalamnya terdapat otak adalah tempat Roh Kudus berkomunikasi dengan kita. Kristus adalah pekerja yang sejati, baik dalam pekerjaan dunia maupun dalam perkara-perkara rohani, dan di dalam segala pekerjaannya. Ia membawa suatu ketentuan untuk melakukan kehendak Bapa. Perkara-perkara sorga dan dunia lebih dekat berhubungan dan berada di bawah pengawasan Kristus langsung daripada yang disadari oleh banyak orang. Kristuslah yang membuat rencana pengaturan dari Ka'bah pertama di dunia. Ia memberikan setiap perincian mengenai bangunan Ka'bah Salomo. Dia yang dalam kehidupannya di dunia bekerja sebagai seorang tukang kayu di desa Nazaret adalah arsitek sorga yang membentangkan rencana bangunan yang suci di mana namanya dimuliakan. Kristuslah yang memberikan kepada para pembangun Ka'bah itu hikmat untuk melaksanakan hasil karya manusia yang paling mahir dan indah. Katanya, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu." Allah ingin agar pekerja-pekerjanya dalam setiap bidang akan memandang dia sebagai pemberi dari segala sesuatu yang mereka miliki. Segala penemuan dan perkembangan bersumber pada dia yang memberikan nasihat yang baik dan mahir dalam pekerjaan. Jamahan yang cakap dari tangan seorang dokter, kemahirannya atas urat dan otot, pengetahuannya atas bagian-bagian tubuh yang halus adalah hikmat dari kuasa ilahi untuk digunakan demi orang yang menderita. Juga kepandaian yang dimiliki oleh tukang kayu itu digunakan bagi orang yang sengsara. Kepandaian seorang tukang kayu yang menggunakan palu dan kekuatan yang digunakan oleh tukang besi yang membuat landasan datangnya dari Allah. Allah telah mempercayakan kepada manusia talenta-talenta, dan ia mengharapkan mereka untuk memandang kepadanya dan meminta nasihat. Apapun yang kita perbuat, dalam bagian pekerjaan apa saja kita ditempatkan, Allah ingin agar kita mengendalikan pikiran kita, agar kita dapat melakukan pekerjaan yang sempurna. Agama dan pekerjaan dalam hidup ini adalah dua perkara yang tidak terpisahkan. Ia adalah satu. Agama Alkitab harus dijalin dengan segala sesuatu yang kita lakukan atau katakan. Alat-alat ilahi dan manusia harus bergabung baik dalam mencapai masalah dunia maupun rohani. Ia harus disatukan dalam segala sesuatu yang dikejar oleh manusia, juga dalam pekerjaan mekanik dan pertanian, juga dalam usaha perniagaan dan ilmu pengetahuan. Harus ada kerjasama dalam segala sesuatu yang meliputi kegiatan keagamaan. Allah telah memberitakan asas-asas satu-satunya menjadi dasar agar kerjasama itu dapat dilakukan. Kemuliaannya harus menjadi tujuan semua orang yang menjadi pekerja bersama dengan dia. Segenap pekerjaan kita harus dilakukan berdasarkan kasih Allah dan sesuai dengan kehendaknya. Adalah sama pentingnya untuk melaksanakan kehendak Allah bila mendirikan sebuah bangunan seperti halnya mengambil bagian dalam upacara keagamaan. Dan jika pekerja-pekerja telah membawa asas-asas yang tepat ke dalam pembangunan tabiat mereka, maka dalam pembangunan setiap bangunan mereka akan bertumbuh dalam rahmat dan pengetahuan. Tetapi Allah tidak mau menerima talenta yang terbesar atau pelayanan yang paling indah kecuali kepentingan diri diletakkan di atas mezbah korban bakaran yang hidup. Akar itu harus suci, kalau tidak akan ada buah yang dapat diterima oleh Allah.
Gunakan kekuatan talenta yang ada dalam Ka'bah tubuhmu untuk melayani sesama sesuai karunia yang Allah berikan kepadamu. Dan hidupkanlah tabiat yang indah yang menghiasi Ka'bah tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.